Tidak sedikit manusia berlomba-lomba yang hanya mencari satu kemewahan duniawiyah. Pun tidak sedikit orang yang tertipu, berlomba-lomba yang katanya kepentingan ukhrawiyah, nanging tetapi kenyataannya urusan duniawiyah. Lewat kata mutiara ini, kami akan memberikan satu judul materi yang berbunyi, janganlah kau bekerja mencari uang. Sekali lagi, password kali ini adalah janganlah kau bekerja mencari uang. Bekerjalah dirimu semata-mata hanya untuk berlomba-lomba ke ukhrawiyah. Artinya, jadikanlah sebuah fasilitas dalam kerjaan dirimu untuk bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Bapak Ibu hadirin, tidak sedikit orang yang berlomba-lomba mencari kesenangan duniawiyah. Ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari dan memakan bangkai. Hidupnya selalu disibukkan untuk berlomba-lomba hanya kemewahan duniawiyah. Kata Imam Ghazali, tidak ada waktu sedikit pun kecuali hanya diperbuat untuk memakan bangkai. Subhanallah, kata mutiara yang bagus. Bahkan dalam satu ayat diibaratkan adalah la'ibun walahwun. Dikatakan sebagai kehidupan duniawiyah itu sebagai guyon, gurau, lelahan. Artinya enggak temenan gitu loh. Bahkan dikatakan lagi ad-dunya mata'ul ghurur. Kehidupan duniawiyah, kemewahan duniawiyah, kita telah terjebak di dalam hal-hal yang bersifatkan terbohongi. Al-ghurur, ya, kebujuk. Bapak Ibu, Islam tidak melarang Anda untuk menjadi seorang miliuner. Tidak. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk tidak menjadi miliuner, juga tidak. Islam juga tidak melarang Anda atau umatnya sebagai umat yang terlalu mewah duniawiyahnya, tidak. Tetapi Islam memberikan satu solusi, di mana tatkala Anda mencari kemewahan duniawiyah, itu bagaimana sekiranya menjadikan kemewahan ukhrawiyah. Bapak Ibu, pun juga tidak sedikit
orang-orang yang katanya ini adalah merupakan satu perlombaan ukhrawiyah, tetapi nyatanya kita tertipu. Akhirnya itu menjadikan satu bukti bahwasanya itu kepentingan duniawiyah. Satu contoh, kita di dalam Islam ada dua hal hukum yang harus kita patuhi. Pertama adalah perintah, kedua adalah larangan. Urusan hukum, apakah wajib, apakah haram, apakah sunnah, dan lain sebagainya. Ketika saat kita menjalankan satu perintah wajib, misalkan sholat, tatkala hati ini masih terjebak di dalam kepentingan hawa nafsu, maka ini kayaknya urusan ukhrawiyah, tetapi jebule urusan duniawiyah. Nyatanya urusan duniawiyah. Apa yang saya katakan sebagai kepentingan nafsu itu adalah entah itu karena manusia, entah itu apa karena hadiah dari Allah kang berubah surga. Ini masih kepentingan hawa nafsu. Manakala hati masih ada kepentingan hal seperti itu, maka itu bukan kepentingan ukhrawiyah miturut sudut pandang hukum hakikat ma'rifat Allah. Apalagi yang bersifatkan secara fisik duniawiyah, kita kerja. Lebih bodoh lagi kita. Bapak Ibu, bagaimana kita menjadikan kerja itu sebagai fasilitas media kita bertemu Allah, sehingga kita tidak bekerja karena memang mencari uang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita tahu dan kita yakin bahwasanya seluruh aktivitas yang ada di duniawiyah ini itu tidak terlepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang memperjalankan angin itu adalah Allah. Yang memperjalankan awan itu juga Allah. Yang memperjalankan air badai itu juga Allah. Seluruhnya kita yakin seperti itu. Akan tetapi, mengapa kita hanya meyakini saja, tetapi kita tidak mau masuk di dalam satu keyakinan yang benar? Dengan begitu Bapak Ibu, maka ketika saat satu kejadian itu datang, maka hati kita tidak bisa untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika saat kejadian itu hati kita belum bisa untuk lari dan melihat Allah, tidak bisa. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sesuai dengan tema jadikanlah kerjaanmu untuk tidak mencari uang, tetapi jadikanlah pekerjaanmu itu untuk menemui Allah. Syaratnya pertama adalah Anda harus mengerti tentang ilmu. Yang kami maksud ilmu untuk sampai pada Allah. Itu yang kami maksud adalah ilmu hakikat. Itulah ilmu tauhid. Dan di dalam ilmu ini ada yang namanya dasar tauhid dan pengembangan tauhid.
Di dalam dasar tauhid itu meliputi rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat Allah. Ini semuanya sudah kami upload dalam satu channel kami, bisa untuk dipelajari. Itu pertama. Yang kedua, Anda harus lakukan satu kewajiban Anda setelah memahami satu ilmu. Apa? Uzlah atau zuhud. Ketiga, istiqomah. Manakala tiga hal ini, tiga rangkaian ini saya jadikan satu yang namanya takwa. Duh, dengan modal takwa inilah yang kami maksud Bapak Ibu. Saudara akan bisa memenuhi janji Allah, memenuhi kewajiban yang diembankan terhadap kita. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kita akan selalu menemui Allah, bukan untuk bekerja menemui gaji atau uang. Allah sudah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali hanya beribadah, menyembah kepadaku. Itu tadi. Apapun segi aktivitas berbentuk apapun, manakala itu bisa menjadi kontribusi hatimu bertemu terhadap Allah, itu maksudnya illa liya'budun. Tidak mandang pekerjaan, tidak mandang apapun semua aktivitas bentuknya. Manakala hatimu bisa untuk menghadap, kau jadikan satu media untuk menghadap dan bertemu Allah, maka disinilah yang dimaksud illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah, menghadap kepadamu. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kita buka di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Walad darul akhiratu khairul lil ladina taqun. Lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Apakah kau tidak memikirkan, ya, bahwasanya tidak ada kehidupan duniawiyah, hanyalah permainan dan senda gurau. Coba kita tangkap dari satu ayat ini tadi. Berarti semua apapun yang bersifatkan zahiriyah, fisik, duniawiyah ini akan kita sadari bahwasanya semuanya itu adalah fata morgana manakala di dalam dada kita tertuang yang namanya takwa. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi engkau yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa, hanya yang bertakwa sajalah akan mengerti bahwasanya di dunia ini ada akhirat. Sehingga beliau-beliau itu menjadikan duniawiyah ini masuk di dalam akhirat. Inilah yang kami maksud, yang sering kami singgung, jadikanlah laku syariat menjadi hakikat menuju makrifat pada Allah. Dan inilah yang kami sebut juga laku dunia menjadi akhirat. Fisiknya memang di dunia, tetapi hatinya bisa masuk ke akhirat. Dan
ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya punya takwa, dan takwa yang kami maksud proses dari ilmu, amal, dan istiqomah. Keluar daripada ini nonsen, tidak bisa. Ora iso. Ibarat ada orang buta disuruh menuju satu tujuan, keadaan jalannya juga gelap, tidak ada yang menuntun, mohal, mustahil dia bisa sampai tujuan. Ibarat di dalam dada ini tidak ada takwa. Makanya orang yang tahu bahwasanya di dunia ini ada akhirat, orang tersebut hatinya jelas memegang takwa. Afala ta'qilun? Apakah kau tidak memikirkan, angen-angen, kalau dunia ini ada akhirat? Akal nggak bisa jawab. Dohiriyah tidak bisa menjawab. Sehingga kata-katanya akhirat itu adalah besok kalau duniawiyah ini sudah dihilangkan. Memang benar. Manakala hatimu bisa menghilangkan duniawiyah, maka itu tertanda dirimu masuk pada ukhrawiyah. Jadi apapun bentuk pekerjaanmu, baik menjadi guru, pedagang, petani, pejabat, pemulung, bahkan sampai tingkatan sebagai pendakwah, jangan kau sia-siakan. Poksi-poksi yang Allah hadapkan di tengah-tengah dirimu hanya kau pergunakan untuk mencari fulus, bin mampus. Jangan. Merugilah kau manakala kau menemui al-fulus, al-amplopus. Rugilah kau. Memang pada umumnya kita bekerja adalah mencari uang. Oke, itu bahasa umum. Kau kalau tetap seperti itu, maka hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun hatimu tetap bertaluk terhadap, berhubungan terus terhadap kesenangan duniawiyah dan tidak ada habisnya. Terserah. Nanti kau mati, kau bawa itu apa yang semua kau kumpulkan, bawa, silakan. Ternyata mengapa kau tinggalkan istri cantik, suami ganteng, harta kekayaan yang berlimpah-limpah, hasil apapun telah kau tinggalkan. Ngapain? Bawalah, bawa untuk lu, bawa. Subhanallah. Itulah tipu daya nafsu iblis pada diri kita, yang kita tidak menyadari, akhirnya kita terjebak di dalam buta hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya katakan sekali lagi, bahwasanya kita di dunia ini juga di akhirat. Di dunia harus kita lepaskan dalam rangka untuk bisa masuk di akhirat. Pertama. Kedua,
ketahuilah bahwasanya dunia dan akhirat cuman satu jengkal. Satu jengkal. Perkara Anda masuk di akhirat atau tetap di dunia, silakan. Yang jelas akhirat itu satu jengkal di dunia ini. Kalau menurut surat Al-An'am ayat 32 ini tadi, hanya mereka yang membawa permodalan takwa lah yang bisa masuk di dalam alam akhirat. Sekalipun secara fisik dia masih di dunia. Itulah negeri akhirat, negeri kebakoan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia yang tidak kamuflase, dunia yang nyata, kehidupan yang nyata, bukan kehidupan abal-abal. Sehingga beliau-beliau termasuk Rasulullah, para nabi, para rasul kekasih Allah, yang dia lakukan adalah laku syariat menjadi hakikat dalam rangka makrifat Allah. Ini yang tidak pernah diekspos di tengah-tengah umat. Ya. Sekali lagi, ini yang tidak pernah diekspos di tengah-tengah umat manusia. Apa yang menjadi pedoman akidah laku daripada kekasih-kekasih Allah itu. Sehingga Allah sampai menyatakan dalam satu ayat, ala inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau karena di dalam hatinya bermodal takwa itulah sehingga ketika saat menghadapi duniawiyah ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun, hatinya bisa berinteraksi terhadap Allah langsung, sehingga selain daripadanya beliau tidak akan pernah ada yang ditakuti. Bapak Ibu, apakah kita sebagai umatnya bisa mencapai derajat yang seperti itu? Pasti bisa. Pasti bisa. Saya katakan pasti bisa. Jangan Anda kena provokasi. Oh, kita itu turunnya bandol, kita turunnya perampok. Apa bisa? Kita turunnya nasab kita orang jelek-jelek. Nggak bisa. Jangan pernah percaya dengan mereka-mereka yang mengkerdilkan himmah sejauh gede dalam hati kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Siapapun diri Anda, apapun suku dan etnis Anda, manakala dirimu betul-betul sungguh-sungguh untuk mencapai derajat yang mulia di mata Allah, kau pasti bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ketika saat saudara bekerja apapun, jangan kau cari uang, temui Allah di situ dengan cara berzikirlah 2 dan 3 terus menerus. Berzikirlah sir dan sirul asror. Pertama, kedua, pegang teguhlah tali Allah. Yang kami maksud tali Allah, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Selalulah hatimu menjauh, hati ya bukan fisik, menjauh dari hawa nafsu, taghut, menjauh dari selain Allah, wa yu'min billah, dan mendekat dan bertemulah terhadap hidup. Bapak Ibu hadirin, itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan terkait janganlah kau mencari uang ketika saat kerja, carilah, temuilah Allah di situ. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.